Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nama dari bulan suci Ramadan adalah Syahrul Mustajabud Da'wah, yaitu bulan di mana Allah banyak mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Hal ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Allah menjelaskan masalah kewajiban saum Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian pada 184-nya Allah menjelaskan tentang dispensasi saum, dan pada 185-nya Allah menjelaskan tentang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, dan baru pada 186-nya Allah berbicara masalah tentang doa. Lantas kenapa doa orang-orang yang saum itu mustajab? Bahwasanya ketika Allah menjelaskan doa orang-orang yang saum itu mustajab, Allah memberikan isyarat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186 bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, apabila hamba-hambaku Muhammad bertanya tentang aku, maksudnya tentang Allah, katakanlah fa inni qarib, maka Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah mengabulkan setiap doa orang-orang yang dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berdoalah kalian kepadaku, berimanlah kalian kepadaku, maksudnya yakinlah bahwasanya setiap doa yang kita panjatkan pada Allah, Allah Maha mendengar. Allah Maha mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. La'allahum yarshudun, supaya kalian mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Baru pada surah Al-Baqarah ayat 187 Allah menutup lagi dengan bab saum. Lantas kenapa Allah memasukkan bab doa ini di dalam ayat-ayat tentang saum? Hal ini memberikan isyarat atau petunjuk bahwasanya doa orang-orang yang saum itu adalah mustajab, adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba dia saum dengan betul-betul dia saum imanan wa ihtisaban. Saumnya didasari oleh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan betul-betul ditunjukkan untuk mendapatkan ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya orang-orang yang saumnya betul-betul dia mengharapkan ridho Allah adalah orang-orang yang sedang membersihkan hati. Orang-orang yang sedang melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Orang yang saum adalah orang-orang yang hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, maka tidak ada sekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara otomatis doa orang yang saum itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang-orang yang tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, yaitu doa imam yang adil atau doa pemimpin yang adil. Yang kedua adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzalimi. Dan yang ketiga, Nabi memberikan pengarahan bahwasanya da'watus sha'im hatta yuftira anhu, doa orang yang saum sampai dia berbuka dari saumnya. Ini menunjukkan bahwasanya doa orang yang saum itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Perbanyaklah kita berdoa ketika kita sedang saum, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya. Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, Allah wajibkan saum di bulan Ramadan, dan berbanyaklah doa di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Lantas dalam hadis ini pun ulama berbicara bahwasanya apakah doa orang-orang yang saum itu sepanjang hari diijabah? Ada 2 pendapat ulama di sini. Ada yang mengatakan karena lafaz hadis ini adalah umum, ya, maka setiap saat doa orang-orang yang saum dia mustajab. Pendapat kedua menyatakan bahwasanya doa orang yang saum itu mustajab itu ketika hendak berbuka dari saumnya. Hal ini disyaratkan dalam redaksi hadis Imam Tirmizi mengatakan hina yuftira, ketika seseorang hendak berbuka atau iftar dari saumnya.
Kemudian di sini para ulama menyatakan bahwasanya orang yang dia berbuka saum itu mustajab doanya. Oleh sebab itu, maka perbanyaklah ketika kita hendak buka saum atau iftar, maka perbanyaklah kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Sebetulnya tidak ada redaksi khusus ketetapan dari Rasulullah SAW. Doa ketika kita hendak berbuka, ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah terdapat sebuah asar bahwasanya sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu As sering membaca doa Allahumma inni as'aluka bi rahmatika. Ya Allah, aku meminta kepadamu rahmatmu allati wasi'at kulla syai, yang rahmatmu itu meliputi berbagai sesuatu, wa antagfirli, dan ampuni dosa-dosaku. Inilah doa yang biasa dibacakan oleh para sahabat ketika hendak menjelang berbuka dari saumnya. Kemudian ketika seseorang saum, doa apa yang harus dipanjatkan? Di masyarakat mungkin kita mendengar atau mungkin kita mengetahui bahwasanya ada doa Allahumma laka sumtu ala rizkika aftartu dan sebagainya. Ini merupakan doa yang banyak dibaca oleh masyarakat kita. Akan tetapi menurut para ahli hadis, baik hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tabrani atau Imam Baihaqi, kata para ahli hadis bahwasanya hadis ini merupakan hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Oleh sebab itu, alangkah baiknya kalau kita mengamalkan sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya kan Rasulullah SAW idza aftara, bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak berbuka, maka Nabi mengucapkan zahabaz zama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah, yang artinya zahabaz zama, telah hilang rasa haus atau dahaga, wabtalatil uruq, dan tenggorokan itu sudah terbasahi, wasabatal ajru, dan pahala telah ditetapkan oleh Allah insyaallah. Nah, kemudian lantas di sini ada sebagian ulama menyatakan bahwasanya doa ini dibacakan setelah seseorang dia berbuka dari saumnya. Kalau kita ingin melakukan suatu aktivitas atau melakukan suatu aktivitas, bahwasanya ketika seseorang ingin masuk ke dalam masjid, maka dia berdoa sebelum masuk ke dalam masjid. Ketika dia ingin masuk ke WC, maka dia berdoa sebelum masuk ke WC. Ketika dia mau makan, maka dia berdoa sebelum makan. Akan tetapi dalam hadis ini, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya zahir atau redaksi hadisnya mengatakan bahwasanya doa ini dibacakan setelah seseorang dia berbuka saum. Maka redaksinya kan zahabaz zama, ya, rasa haus, dahaga itu telah hilang. Oleh sebab itu, andaikan hadis ini hadis yang sahih, dan menurut para ahli hadis bahwasanya level atau derajat hadis ini adalah hadis yang hasan, artinya hadis yang dapat diamalkan dan merupakan sunnah dari Rasulullah SAW, bahwasanya ketika seseorang telah berbuka saum, maka hendaklah disunahkan untuk membaca doa tersebut, zahabaz zama wabtalatil uruq wasabata ajrun insyaallah. Oleh sebab itu, urutannya adalah ketika seseorang itu sudah masuk iftar atau waktu berbuka, maka urutan yang pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu makan berapa biji kurma sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fa'ilam tajid, kata Nabi, kalau kalian tidak menemukan kurma, fabil ma'i, cukup kalian dengan segelas air saja. Setelah kita makan kurma atau minum air, maka barulah kita berdoa dengan doa yang tadi, zahabaz zama wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Oleh sebab itu, inilah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita selalu kita diiringi oleh doa dan kebaikan, dan mudah-mudahan setiap doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.